Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke teman-teman, seperti janji saya di video kemarin, hari ini kita akan membuat sebuah instrumen bass dilengkapi dengan cara masteringnya dan mixingnya bass ke kick drum. Bagaimana caranya? Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasanya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini, berikan like, komen positif, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman lain yang sekiranya membutuhkan info ini. Oke teman-teman, seperti biasanya untuk melakukan mastering sama mixing jangan lupa untuk pakai headset, karena untuk membedakan suara sebelum diproses dan setelah diproses, biar teman-teman tahu nih ilmunya juga nggak setengah-setengah, bisa pakai dulu untuk headsetnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, seperti kemarin ada komentar dari teman yang pengen nih caranya untuk mixing antara kick sama bass, tapi dengan bubas. Seperti permintaan teman kita yang satu ini, langsung aja kita pakai untuk instrumennya bubas. Caranya adalah tambahkan dengan tanda plus di sini, kemudian kita cari nih. Kita cari untuk bubas. Oke, ini untuk bubasnya. Di sini ada beberapa settingan bawaan. Sebenarnya ini untuk settingan EQ. Nah, untuk tahap ini, karena nanti kita juga akan melakukan mastering terhadap EQ-nya atau equalizer-nya, untuk settingan ini bisa kita normalkan aja, netral seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke bubasnya. Kita pakai piano roll untuk membuat instrumen bassnya. Ini piano roll untuk bubasnya. Langsung aja lanjut caranya. Untuk membuat bubasnya ini, kita pengen buat nih caranya untuk membuat groove dengan kicknya. Caranya adalah paling gampang. Kita masuk ke FPC. Kemudian kita cari ini untuk bagian kicknya, teman-teman. Bagian kicknya kira-kira berada di mana? Oke, ini adalah bagian kicknya. Ini adalah bagian yang akan kita pakai untuk membuat bassline dari bass yang akan kita buat. Kita select semua aja dari awal sampai akhir untuk kicknya. Setelah merah semua seperti ini, berarti dia sudah ke-select semua. Langsung aja pencet Ctrl+C untuk mengcopy kick ini tadi. Kemudian kita langsung masuk ke bagian bubas. Masuk lagi ke bubas, piano roll. Kita langsung aja paste. Oke, di sini adalah untuk hasil kopian dari kick yang kita pindah ke bubas. Oke, kita sesuaikan aja. Biasanya untuk bass ini dia berada di sekitaran oktav keempat. Berarti misal ini langsung saya pindah aja dari tadi C3, kita langsung masuk ke C4. Oke, teman-teman, kenapa saya copy seperti ini? Dari kick kok bisa langsung ke bass? Jadi ini adalah prinsip untuk mendapatkan groove antara kick drum atau bass drum dengan si bass. Jadi ini untuk groove-nya. Ibaratnya seperti ini. Untuk kick ini kan dia pukulan tanpa memiliki perbedaan nada. Dalam artian perbedaan nada di sini, kalau untuk tangga nada kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk drumnya ini itu diibaratkan semacam pukulan kosong. Dia belum ada nadanya. Nah, fungsi untuk bass ini sebenarnya adalah untuk memberikan nada kepada kick untuk mendapatkan groove-nya. Dulu, saya ingat ilmu ini saya dapatkan dari sound engineer saya waktu saya rekaman di tahun 2011 di Yogyakarta saat itu. Kemudian sama band kita rekaman. Cuma masih ada beberapa miss nih antara kick sama bassnya nih. Kick sama bassnya. Nah, dari situ kemudian saya tahu nih, oh ternyata untuk tiap ketukan bass drum itu dia harus groove sama ketikan si bassnya. Jadi ketika deg 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 misalkan seperti itu, ya berarti bunyi bassnya ya deg deg deg, cuma dengan nada dari bassnya seperti itu. Ilmu ini saya dapatkan dari sound engineer saya ketika rekaman tahun 2011 itu. Nah, kebetulan beliau saat ini menjadi soundman dari rekaman outdoor. Itu adalah proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh Erik Sukamti. Salah satunya yang memakai jasa dari rekaman outdoor ini adalah, kalau teman-teman tahu, 420. Rekaman outdoornya si 420 ternyata si sound engineer-nya adalah sound engineer yang mengajarkan saya untuk ilmu ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba play aja. Tapi ini kuncinya masih satu kunci ya, di C4. Oke,
Jadi kalau teman-teman tahu di dalam sini tadi setiap hentakan kicknya di situ bassnya main. Jadi itu yang dinamakan dengan groove antara si kick drum sama si bassnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, langsung kita lanjut. Oke teman-teman, untuk tahap kedua pengeditan ini kita akan melakukan pengaturan nada dari si bass ini tadi. Oke, pengaturan nada bassnya. Kalau tadi ini masih di C4 semua, ini kita akan melakukan pengaturan nadanya sesuai dengan kunci dari lagu yang kita buat. Oke. Oke, untuk yang pertama kita tinggal menggeser-geser aja ini. Kebetulan untuk lagu ini saya di nada pertama ini saya mainkan di G. Oke. Main di G. Kebetulan untuk yang ini, lagu ini saya pakai dia perpindahan kuncinya di masing-masing setengah bar. Jadi ada perpindahan kunci ini satu bar, di setengah bar ini ada perpindahan kunci dia. Kebetulan untuk yang kedua ini dia ada di D. Oke. Kemudian untuk ini sematanya, untuk sematanya ini oke, untuk sematanya ini oke. Kebetulan untuk nada kedua ini adalah dari C kita naikkan ke D. Kemudian teman-teman, ini adalah proses tadi untuk hentakan dari masing-masing bass. Ini kita bisa masukkan variasi di sebelum perpindahan kunci. Jadi untuk di setiap perpindahan kunci, misalkan dari setengah bar ini, di sini dia G, di sini D. Untuk bagian kosong ini sebenarnya teman-teman bisa mainkan variasi nada di luar nada utamanya. Misalkan ini di G. G itu adalah chordnya G, kemudian ada B, ada D. Misalkan ya udah, misalkan di sini saya tetap mainkan aja lah di G. Nah, ini G ini kan dia masih pendek, sepanjang sama dengan si kick tadi. Di sini kita bisa melakukan istilahnya pemanjangan frekuensi nadanya. Oke. Memanjangkan nadanya. Di sini tujuan saya memanjangkan nadanya ini untuk mendapatkan efek sustainable. Jadi biar bassnya ini lebih sustain daripada si kicknya. Artinya ketika dek gitu nggak langsung hilang, dia ada deng, bukan deng, bukan gitu. Jadi lebih deng, jadi lebih panjang lagi. Oke, untuk proses pengeditan nada-nadanya ini akan saya skip biar nggak kelamaan ya teman-teman. Jadi intinya adalah kita memasukkan nada ke masing-masing ketukan ini tadi di masing-masing perpindahan. Kemudian kita bisa juga memasukkan beberapa beberapa variasi nada untuk sematan-sematan perpindahannya. Oke, nanti biar lebih gampang untuk pola yang saya buat ini, pola bass yang saya buat ini akan saya share. Teman-teman tinggal nanti gabungkan sama kemarin yang drum yang saya udah share projectnya. Kemudian ini untuk project ini nanti akan saya share. Teman-teman bisa lihat yang saya maksud dengan nada inti sama nada sematanya itu ada di mana. Oke, langsung aja saya skip untuk pembuatan nada ini. Setelah selesai untuk mengatur nadanya, termasuk nada inti di tiap ketukan sama nada-nada variasi atau nada sematanya, jangan lupa juga untuk pengaturan velocity di sini. Ini sudah ada beberapa yang saya atur juga. Untuk velocity ini bisa main feeling di mana dia tekanannya harus keras, di mana dia tekanannya harus lebih samar sama lebih tegas. Kita mengaturnya dengan cara mengatur velocity yang ada di sini. Oke, sampai situ paham? Jadi biasanya untuk velocity ini, velocity yang tinggi di sini nih, biasanya tempatkan aja di tiap ketukan perpindahannya. Jadi di perpindahan bar. Kalau ini kebetulan perpindahan kuncinya di setengah bar, ya udah di tiap setengah bar ini velocity-nya atur di tinggi. Kemudian untuk nada-nada sematan atau nada-nada variasinya itu bisa diatur tinggi rendahnya. Tergantung dari selera teman-teman sama feeling teman-teman masing-masing. Oke, setelah ini jadi, langkah berikutnya kita cek saja dulu.
Oke, itu adalah untuk suara bassnya dan si drumnya. Oke, pada tahap ini kita akan melakukan pemberian efek atau masteringnya untuk si bass ini ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan untuk mixer tracknya, dia berada di track 5. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke track 5-nya. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya saya sudah siapkan seperti biasa, siapkan untuk beberapa preset, beberapa efek yang akan kita pakai untuk mastering si bass ini. Mulai dari parametric equalizer tuh, kompresor sama fruity reverb-nya. Untuk melihat perbedaan dari bass sebelum diproses dan setelah diproses, akan saya matikan masing-masing. Oke, kita pakai dulu di parametric equalizer 2-nya. Oke, ini adalah settingan yang saya buat untuk settingan equalizernya dari si bass. Kalau teman-teman ingat, ada di referensi yang sempat saya share sebelumnya, bass itu berada di kisaran dari mulai 50 Hz ini. Ya, frekuensinya berada di antara 50 Hz sampai ke bagian treble-nya. Ada di sekitar 10.000 atau 12.000 itu masih bisa. Ini untuk bagian ini saya flatkan dia. Flatkan sampai akhir. Kenapa di satunya di 50 Hz-nya ini saya turunkan? Karena untuk sub ini kemarin di mixing yang sebelumnya, untuk mixing kick drumnya, sub ini dikuasai oleh si kick bass-nya. Oke. Jadi di sini saya sedikit turunkan. Kemudian di bagian ini agak saya naikkan. Karena di sini adalah posisi untuk daerah bassnya. Oke, clear? Kemudian di sini agak turun sedikit di low mid-nya. Karena di low mid ini nanti akan terisi oleh vokal. Low mid sampai ke bagian high mid ini dia akan terisi dengan vokal. Makanya di sini sedikit saya turunkan, kemudian di yang band 4 ini saya cut, kemudian naik lagi di bagian 5. Oke. Di sini ini adalah untuk memberikan space kepada si vokalnya. Oke, kita lanjut aja. Kita cek dulu ya. Dengan equalizer dan tanpa equalizer. Ini dengan equalizer. Ini tanpa equalizer. Mentah banget ya teman-teman. Nah, ini dengan equalizer. Oke, itu. Kemudian untuk yang kompresornya, saya juga sudah siapkan. Ini settingan terbaik yang saya pelajari dari beberapa referensi yang saya punya. Saya sudah atur untuk threshold, attack ratio, release gain, dan lain-lainnya. Ini sudah sesuai dengan beberapa referensi yang saya baca. Insya Allah untuk yang ini sudah clear, teman-teman tinggal pakai aja. Kita play aja ya, teman-teman. Ini dengan fruity compressor. Ini tanpa. Oke, ini dengan kompresor. Oke, untuk teman-teman melihat perbedaan antara sebelum dikasih kompresor dan setelah dikasih kompresor ini, teman-teman seperti biasa harap pakai headset. Nanti kalau misalkan nggak pakai, ya nggak kelihatan perbedaannya, oke? Kemudian yang ketiga adalah pemberian reverbnya. Lagi-lagi, ini sudah saya set juga berdasarkan beberapa referensi yang saya punya. Kebetulan untuk preset ini akan saya share ke teman-teman semua. Nanti ada di link deskripsi, tinggal teman-teman download. Bisa teman-teman langsung pakai. Enak kan, mastering nggak sampai 10 detik, tinggal pasang presetnya aja udah jadi. Tapi ini adalah lagi-lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, there is no golden number untuk mastering atau mixing instrumen atau vokal atau instrumen musik lah secara keseluruhan. Nah, itu berarti nanti misalkan teman-teman pengen dengan selera teman-teman yang berbeda, ini bisa diedit teman-teman, bisa diedit, bukan angka pasti. Misalkan untuk reverbnya akan sedikit saya ubah. Ingat, untuk mastering sama mixing pakai headset.
Oke. Di sini saya berikan sedikit ruang, size ruang untuk si bassnya. Kurang lebih biasanya kalau untuk size ini usahakan jangan melebihi angka 20. Oke teman-teman. Oke, seperti yang ini aja sudah enak. Kemudian teman-teman, setelah pemberian efek ini tadi, ada Fretley Parametric Equalizer, Compressor, Reverb 2, teman-teman jangan lupa untuk men-setting jenis suara dari bass ini. Oke, bass ini sifatnya dia seperti kick drum. Sifatnya dia mono. Oke, sama seperti biasanya. Di tombol kecil yang ini, kita set nih. Di sini kita set dia ke kanan sampai mentok. Itu berarti dia sudah mono. Kemudian untuk volumenya dalam mixing, misalkan dalam case-nya teman-teman, entah saya juga nggak tahu proses yang dibuat teman-teman untuk membuat masing-masing nadanya tadi seperti apa. Misalkan teman-teman masih kurang puas untuk, kok volumenya kurang, ada cara teman-teman. Misalkan ini sudah mentok nih, mentoknya tetap di garis ini aja, di 0 dB dia, di 0 dB. Teman-teman lakukan routing dengan cara misalkan teman-teman nyari tempat yang belum ada instrumennya, misalkan di sini. Ini saya beri nama routing untuk bassnya. Oke. Di sini teman-teman bisa men-routing si bass ini tadi untuk mendapatkan suara yang lebih besar lagi. Jadi jangan dipentokin di sini karena ini nanti akan menghasilkan istilahnya peak terhadap si frekuensinya. Akhirnya malah suaranya pecah. Daripada seperti itu, mendingan teman-teman melakukan routing dengan cara klik lagi di bagian ini tadi, di bagian bassnya, kemudian di bagian routing bassnya, dipencet di bagian ini, segitiga di bawah. Oke, clear? Jadi routingnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur volumenya dengan menggerakkan tombol ini. Kita coba. Nah ini, ketika pengen tambahan berarti tinggal digeser ke kanan aja. Oke teman-teman, biar lebih kerasa lagi, kita hilangkan untuk beberapa instrumen di luar bass dan kicknya. Oke, saya matikan semua, cuma kick sama bass saja, ditambah sama routingnya. Ini adalah step upgrade. Kemudian kita akan melakukan semacam settingan untuk mengatur pola permainan atau mengatur frekuensi dari kick dan bass ini biar nggak saling bertabrakan, tapi saling mengisi. Dengan cara mungkin kalau istilah saya adalah yang namanya sidechain. Oke, cara yang pertama adalah untuk kick ini tadi. Kemarin ini adalah settingan frekuensi parametric equalizer yang sudah saya pakai. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Di bawah parametric equalizer teman-teman bisa tambahkan yang namanya Fretley Peak Controller. Oke, ini adalah Fretley Peak Controllernya. Kemudian di sini teman-teman bisa naikkan ini untuk bassnya kita naikkan di setengah aja, setengah. Kemudian tensionnya ini teman-teman bisa naikin 30% boleh atau 40%, tergantung case to case dari komposisi yang teman-teman buat. Kemudian ini adalah untuk kicknya. Di bassnya kita langsung masuk ke parametric equalizer 2-nya. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk si bass ini dia punya ruang di band 2 ini. Tapi dia nggak saya habiskan di sini. Di 50 Hz-nya ini nggak saya habiskan karena sebenarnya ada beberapa frekuensi juga yang berada di sini. Tapi ini sebenarnya adalah tempatnya si bass drum atau kick. Nah, di sini biar nggak saling bertabrakan frekuensinya, kita akan melakukan pengaturan di band 1 ini. Oke, caranya seperti apa teman-teman? Oke, kita geser ke kanan. Ini adalah fungsi dari band 1, naik turunnya di ini. Oke, naik turunnya di ini. Kemudian klik kanan di sini, kemudian diberikan link to controller. Oke, kemudian channelnya ini kita rubah ke channel 11. Kenapa channel 11? Ini adalah tempatnya si kick tadi. Untuk settingan ininya auto detect. Di internal controllernya kita cari ini, pick controller, picknya. Kenapa ini di pick?
Karena tadi di bagian kicknya kita sudah berikan untuk Pretty Pick Controller. Kemudian untuk mapping formulanya kita buat dia inverted. Oke, clear ya. Kemudian accept. Oke teman-teman, lanjut. Setelah tersetting ini tadi untuk link to controllernya, kita lihat kira-kira efeknya apa sih setelah saya lakukan untuk link controller to pick controller tadi. Oke, langsung aja kita play. Oke teman-teman, kalau lihat di bagian ini, di bagian band 1 ini dia naik turun. Oke, di bagian band 1 ini dia naik turun. Artinya apa? Ini adalah konseptasi dari sidechain, di mana untuk bass ini dia bermain frekuensi, saling mengisi dengan kick drumnya di situ. Jadi ketika kick drum ini memainkan frekuensinya di bagian sub ini, si bassnya akan, istilahnya gampangnya, dia mengalah untuk memberikan ruang kepada si kick tadi. Makanya ketika kicknya dek kayak gitu, maka controller dari si band 1 dari si bass ini tadi dia akan turun, memberikan ruang space. Tapi ketika frekuensi si kick drum tadi turun, maka si bassnya tadi naik, mengisi kekosongan dari frekuensi yang ditinggalkan oleh si kick tadi. Jadi ini adalah upgrade-nya dari pola mixing antara bass sama kick tadi. Oke? Untuk preset ini nggak ada di link deskripsi, jadi nanti teman-teman kalau kira-kira pengen memainkan upgrade ini, silahkan langsung cek di videonya. Oke teman-teman, jadi itu adalah inti dari tutorial kita membuat bass, memastering bass, kemudian memixingnya dengan kick drum atau drumnya. Oke, jadi jangan lupa untuk like video ini, kemudian share video ini kepada teman-teman yang sekiranya juga membutuhkan informasi. Kemudian jangan lupa untuk memberikan komen positif, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.